Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan laporan survei uji coba media pembelajaran matematika berbasis IT kelompok A dengan anggota yang pertama itu adalah Farhan Sidik dengan NIM 200291117. Yang kedua itu Monika dengan NIM 2002920. Yang ketiga itu saya sendiri dengan nama Nia Zalmiarti, NIM 200290027. Yang keempat itu Rizka Fadila dengan NIM 200290079. Ada beberapa konten. Yang pertama itu informasi pelaksanaan survei. Yang kedua itu materi dan media yang digunakan. Yang ketiga itu hasil analisis survei. Yang keempat itu kelebihan dan kekurangan media. Informasi pelaksanaan survei, waktu pelaksanaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022. Tempat pelaksanaannya itu di SMA Negeri 1 6 Lingkung, Jalan Raya Padang, Bukit Tinggi, nomor KM 40, Parit Malintang, Kecamatan 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Kelas yaitu 12 IPA 3, GeoGebra kami mempresentasikannya. Yang kedua itu 12 IPA 4, itu kami mempresentasikan artikuler storyline. Next. Materi dan media yang digunakan yaitu ada GeoGebra dengan link media itu https www.geogebra.classroom. Itu materinya itu jarak titik ke titik pada bangun ruang. Kompetisi dasar yaitu KD 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Dan kedua itu KD 4.1 menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, titik ke bidang. Next. Itu indikator capaian GeoGebra. Yang pertama itu 3.1.1 mendeskripsikan jarak titik ke titik pada bangun ruang. Yang kedua itu 4.1 menentukan jarak titik ke titik pada bangun ruang. Yang ketiga itu 4.1.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke titik pada bangun ruang. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati dan mencoba diharapkan siswa dapat mendeskripsikan jarak titik ke titik pada bangun ruang, menentukan jarak titik ke titik pada bangun ruang. Yang ketiga itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke titik pada bangun ruang. Next. Untuk media yang kedua itu artikel storyline dengan link media yang tertera. Itu materinya yaitu jarak titik ke garis. Kompetisi dasarnya yaitu KD 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang kedua itu 4.1 menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Next. Next. Next.
Next, Rizka. Oke, itu indikator pencapaian artikel storyline 3.1.1 mendeskripsikan jarak titik ke garis pada bangun ruang. 4.1.1 menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Yang ketiga itu 4.1.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Yang kedua, menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Untuk hasil analisis survei akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rizka Fadila. Pada Rizka, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Niat atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis survei yang telah kami lakukan ke sekolah. Di mana untuk yang pertama itu medianya GeoGebra, di mana media pembelajaran berbasis IT yang kami gunakan yaitu GeoGebra, di mana GeoGebra tersebut digunakan untuk membantu peserta didik memahami materi, jarak titik ke titik dalam bangun ruang. Nah, melalui uji coba media yang kami lakukan terhadap murid kelas 12 MIPA 3 pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 didapatkan hasil dengan penjabaran berikut. Nah, yang pertama itu penggunaan media pembelajaran berbasis IT ini dapat meningkatkan antusias peserta didik dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Nah, semua ini dapat dilihat dari hasil pengerjaan latihan dan rekaman kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, semua peserta didik itu mengakses media GeoGebra melalui link yang dikirimkan pada grup kelas mereka. Untuk yang kedua, penggunaan media pembelajaran berbasis IT juga dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi jarak titik ke titik pada bangun ruang. Semua itu karena pada media GeoGebra, peserta didik dapat melihat titik-titik yang dimaksud dengan jelas karena gambar bangun ruang yang diberikan itu dapat diputar dan dilihat dari segala sisinya. Nah, berikut ini adalah analisis hasil angket dari siswa, di mana ini sudah diisi oleh 24 siswa pada kelas 12 MIPA 3. Untuk pernyataan pertama, di mana itu saya merasa senang mengikuti kegiatan belajar menggunakan tampilan GeoGebra sebagai media pembelajaran, itu diisi siswa dengan sangat setuju 3 orang, setuju 20 orang, dan tidak setuju itu 1 orang. Dan sini juga terlihat bahwa siswa rata-rata tuh merasa senang mengikuti kegiatan belajar menggunakan tampilan GeoGebra ini. Yang kedua, penyajian materi dengan media GeoGebra membuat saya tertarik mengikuti pembelajaran. Itu diisikan sangat setuju oleh 1 orang, setuju oleh 19 orang, dan tidak setuju oleh 4 orang. Kemudian yang ketiga, penerapan pembelajaran dengan media GeoGebra menjadikan saya lebih aktif mengikuti pembelajaran. Nah, itu diisikan setuju oleh 18 orang dan tidak setuju oleh 6 orang. Yang keempat, ada penyajian materi pada tampilan GeoGebra dapat membimbing saya untuk lebih mendalami materi pembelajaran. Itu diisikan oleh sangat setuju oleh 1 orang, kemudian setuju oleh 22 orang, tidak setuju oleh 1 orang. Nah, untuk yang kelima, itu ada tampilan media GeoGebra, sangat menarik minat saya untuk mempelajari materi pembelajaran. Nah, itu diisikan sangat setuju oleh 2 orang, setuju oleh 21 orang, dan tidak setuju oleh 1 orang. Nah, yang keenam, materi yang disajikan dengan GeoGebra mudah untuk dipahami, itu diisikan sangat setuju oleh 1 orang, setuju oleh 21 orang, dan tidak setuju oleh 2 orang. Yang ketujuh, teks pada media GeoGebra terbaca dengan jelas. Nah, ini diisikan sangat setuju oleh 5 orang, kemudian setuju oleh 17 orang, dan tidak setuju oleh 1 orang. Lanjut ke pernyataan ke-8, pembelajaran dengan menggunakan media untuk penyajian materinya itu sangat menyenangkan. Itu diisikan sangat setuju oleh 2 orang, kemudian setuju oleh 19 orang, dan tidak setuju oleh 2 orang.
Nah, yang ke-9, saya bisa menangkap dengan jelas materi yang disampaikan dengan menggunakan media GeoGebra. Nah, itu diisikan sangat setuju oleh 1 orang, kemudian setuju oleh 17 orang, dan tidak setuju oleh 5 orang. Dan yang terakhir, itu materi-materi yang sudah diberikan dengan menggunakan media GeoGebra membantu saya untuk selalu mengingatnya. Nah, itu diisikan sangat setuju oleh 1 orang, setuju oleh 18 orang, dan tidak setuju oleh 4 orang. Nah, berdasarkan hasil angket yang telah diisi oleh siswa, bisa disimpulkan bahwa penggunaan media GeoGebra dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan minat belajar dan memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Akan tetapi, tidak sedikit siswa yang tidak tertarik penyajian materi dengan media GeoGebra dan membuat siswa tersebut tidak aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar, sehingga siswa tersebut tidak bisa menangkap materi dan mengingat materi yang diberikan dengan media GeoGebra dengan jelas. Nah, ini juga pasti akan menjadi alasan untuk kami bisa memperbaiki pemaparan materi yang akan kami paparkan di media pembelajaran GeoGebra. Selanjutnya, hasil analisis survei pada media articulate storyline. Nah, media yang kedua yang kami gunakan yaitu articulate storyline, di mana media ini digunakan untuk membantu peserta didik memahami materi jarak titik ke garis pada bangun ruang. Melalui uji coba media yang kami lakukan terhadap murid kelas 12 MIPA 4 pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, didapatkan hasil dengan penjabaran berikut. Nah, yang pertama, media ini dapat meningkatkan minat dan antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tampilan media yang interaktif dan menarik juga memberikan daya tarik dan menumbuhkan minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua, media pembelajaran menggunakan articulate storyline ini kami terapkan dalam pembelajaran berkelompok, sehingga juga meningkatkan kerjasama dan sikap sosial peserta didik. Nah, hal ini dapat dilihat dari kerjasama dilakukan setiap kelompok dalam menyelesaikan kuis yang terdapat pada media yang disediakan. Jadi pada pelaksanaan uji coba articulate storyline ini, karena terkendala pada perangkatnya juga, jadi kami menyediakan 4 laptop. Nah, di situ dibagi dengan 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan bekerja sama dalam menjawab kuis yang telah ada pada media articulate storyline. Nah, selanjutnya ini adalah analisis hasil angket siswa. Nah, untuk pernyataan pertama, saya merasa senang mengikuti kegiatan belajar menggunakan tampilan articulate storyline sebagai media pembelajaran. Diisikan sangat setuju oleh 14 orang, setuju oleh 12 orang. Kemudian pada pernyataan kedua, penyajian materi dengan media articulate storyline membuat saya tertarik mengikuti pembelajaran. Diisikan sangat setuju oleh 6 orang, setuju oleh 20 orang. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran dengan media articulate storyline menjadikan saya lebih aktif mengikuti pembelajaran. Itu diisikan sangat setuju oleh 8 orang, setuju oleh 17 orang, dan tidak setuju oleh 1 orang. Yang keempat, penyajian materi pada tampilan articulate storyline dapat membimbing saya untuk lebih mendalami materi pembelajaran. Nah, sangat setuju oleh 6 orang, setuju oleh 18 orang, dan tidak setuju oleh 2 orang. Yang kelima, tampilan media articulate storyline sangat menarik minat saya untuk mempelajari materi pembelajaran. Diisikan sangat setuju oleh 9 orang, setuju oleh 17 orang. Yang keenam, materi yang disajikan dengan articulate storyline mudah untuk dipahami, itu diisikan oleh sangat setuju oleh 8 orang, setuju oleh 17 orang, dan tidak setuju oleh 1 orang. Yang ketujuh, teks pada media articulate storyline terbaca dengan jelas, itu sangat setuju oleh 9 orang, setuju oleh 15 orang, dan tidak setuju oleh 2 orang. Yang kedelapan, pembelajaran dengan menggunakan media untuk penyajian materinya sangat menyenangkan. Itu diisikan sangat setuju oleh 10 orang, kemudian setuju oleh 15 orang, dan tidak setuju oleh 1 orang. Nah, yang kesembilan, saya bisa menangkap dengan jelas materi yang disampaikan dengan menggunakan media articulate storyline, itu sangat setuju oleh 6 orang, setuju oleh 20 orang, dan yang terakhir itu materi-materi yang sudah diberikan dengan menggunakan media articulate storyline membantu saya untuk selalu mengingatnya. Diisikan sangat setuju oleh 6 orang, setuju oleh 19 orang, dan tidak setuju oleh 1 orang.
Nah, berdasarkan hasil angket yang telah diisikan oleh 26 siswa, bisa disimpulkan bahwa penggunaan media articulate storyline dalam proses belajar mengajar ini untuk materi pembelajaran jarak titik ke garis dapat meningkatkan minat belajar siswa dan memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran jarak titik ke garis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Fadilah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan Sidik. Kepada Farhan Sidik dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini yang saya akan membahas mengenai kendala yang dihadapi dalam uji coba media di kelas. Nah, yang pertama itu adalah terkendala jaringan. Itu karena untuk mengakses GeoGebra, aplikasi GeoGebra ataupun articulate storyline, kita akan membutuhkan akses internet. Di mana ketika kemarin kelompok kami melakukan uji coba media, jaringan internetnya kurang bagus sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu agar media itu bisa diakses oleh setiap siswa. Nah, selanjutnya kendala yang dihadapi itu adalah kendala fasilitas. Ya, kita tahu bahwa fasilitas dari sekolah-sekolah itu belum belum setara dengan sekolah-sekolah lain. Dan kemarin itu kami pergi ke sekolah SMA 1 Negeri 6 Lingkuang. Nah, di situ fasilitas jaringan di situ belum memadai. Terus tidak semua siswa juga yang memiliki HP yang bisa mengakses GeoGebra dengan baik. Nah, pada saat uji coba ada HP siswa yang tidak terbaca simbol-simbol yang ada di dalam media GeoGebra. Itunya simbol-simbol matematika kan pada media. Dan ada juga yang pada bagian pilihan jawaban pada latihan pilihan ganda itu tidak terbaca oleh HP siswa tersebut. Nah, kendala yang ketiga itu adalah memperkenalkan media. Nah, dalam mempraktekkan atau menggunakan media tersebut, siswa itu kesulitan memahami apa yang harus dilakukan. Karena media berbasis IT itu kan masih jarang digunakan, sehingga kami harus menerangkan pula secara rinci dan juga membantu penggunaan media tersebut kepada siswa. Sehingga siswa itu bisa menggunakan media itu dalam proses belajar mengajar. Next. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari media. Yang pertama itu adalah media GeoGebra. Nah, kelebihan media GeoGebra ini yang pertama itu memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Karena peserta didik dapat dapat mengamati bangun ruang tersebut. Dan mereka juga dapat menggambar bangun ruang tersebut secara langsung. Yang kedua, media GeoGebra itu dapat meningkatkan minat antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, membuat situasi belajar yang menyenangkan. Adapun kekurangan media GeoGebra itu adalah adanya beberapa kesalahan ketikan sehingga membuat peserta didik bingung dengan perintah atau kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. Dan juga tampilan media GeoGebra itu masih kurang menarik. Nah, selanjutnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media articulate storyline. Kelebihannya yaitunya meningkatkan minat peserta didik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan ada juga kuis dan pemberian skor. Hal itu meningkatkan minat dan semangat peserta didik dalam menjawab soal dan memahami materi. Dan yang ketiga, selanjutnya ada kekurangan media articulate, yaitunya ada beberapa kesalahan ketikan dan pemilihan kata atau kalimat kurang tepat sehingga kalimat yang ambigu dan tampilan media yang belum terlalu menarik dan dapat ditingkatkan lagi. Next. Next. Nah, berikut ada beberapa lampiran atau dokumentasi pelaksanaan survei. Next. Nah, di sini ada lampiran tampilan dari
monitor kami, yaitu banyak siswa yang sudah mengerjakan dan kami bisa melihat hasil kerja dari setiap siswa. Next. Nah, di sini ada sesi foto kami ketika berfoto dengan semua siswa dan ketika kami mengamati siswa dalam uji coba media GeoGebra. Next. Next. Di sini ada contoh lampiran dari beberapa siswa, yaitunya angket yang diisi oleh beberapa siswa. Next. 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 Untuk articulate storyline ini juga ada dokumentasi kami foto bersama siswa dan foto ketika kami mengawasi siswa dalam melakukan uji coba media articulate storyline. Next. 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 Nah, mungkin itu saja. Di sini juga ada contoh ya angket dari salah satu peserta sebagai lampiran kami masukkan. Next. 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 Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.